Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah karomah Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Di dalam pandangan saya, ada 4 tokoh raksasa Islam di Indonesia yang hidup dalam generasi yang sama. Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923. Pendiri Muhammadiyah. Yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Yang ketiga adalah Hos Cokroaminoto 1882 sampai 1934. Yang keempat adalah Haji Agus Salim 1884 sampai 1954. Keempat tokoh ini mempunyai peran masing-masing di dalam kelompok masyarakat yang berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah belajar bersama pada Kiai Haji Soleh Darat di Semarang dan pada Kiai Haji Khatib Minangkabau di Mekah. Keempatnya sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tidak banyak buku tentang riwayat hidup dan perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, buku karya Akar Hanaf Abdul Karim Hasyim Nafikoh, putra Hadratus Syekh, berjudul Kiai Hasyim Asy'ari. Kedua, Bapak Umat Islam Indonesia 1949. Ketiga, buku karya Solihin Salam berjudul Kiai Hasyim Asy'ari, Ulama Besar Indonesia 1963. Karya Heru Sukardi berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, riwayat hidup dan perjuangannya pada tahun 1985. Keempat, buku karya Muhammad Asad Syihab dari Lebanon yang diterjemahkan oleh Mustafa Bisri dengan judul Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari 1994. Kelima, buku karya Latiful Huluk 2000. Keenam, buku karya Zuhairi Misrawi berjudul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan 2010, dan ketujuh, karya Mukani berjudul Berguru ke Sang Kiai, Pemikiran Pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari 2016. Selain itu ada bab tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam buku karya Haji Abu Bakar Aceh berjudul Sejarah Hidup Kiai Wahid Hasyim 1957. Juga ada sejumlah skripsi dan tesis tentang Hadratus Syekh. Riwayat ketiga tokoh raksasa itu sudah dijadikan film. Hanya H. Agus Salim yang riwayatnya belum diangkat ke layar film. Sayang sekali film ketiga tokoh itu hanya dinikmati oleh sedikit orang. Akan jauh lebih bermanfaat apabila pemerintah membuat video ketiga film itu dan juga film tokoh lain seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak dan lain-lainnya. Lalu disebar ke seluruh pelosok negara supaya masyarakat mengenal siapa sosok pahlawan kita. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai banyak kapasitas yang akan diuraikan secara singkat dalam makalah ini, yaitu sebagai ulama, sebagai pendiri pesantren dan pendiri ormas NU, sebagai pemimpin NU, pemimpin Islam dan pemimpin bangsa Indonesia. Juga akan dikemukakan peran Hadratus Syekh sebagai pendidik. Oleh sebab itu ada upaya rekonsiliasi pemikiran untuk menciptakan kesamaan visi dan misi untuk membangun dengan menjadikan rumusan Al-Sunnah wal Jamaah sebagai gabungan mazhab dan manhaj. Sayangnya para kiai dan pengajar di pondok lebih cenderung pada mazhab fikih daripada mazhab manhajiyah. Hal itu akan membawa pada doktrin agama yang tekstual. Begitu pula pengajaran di perguruan tinggi agama UIN, IAIN, STAIN, lebih cenderung ke manhajiyah. Namun hanya setengah-setengah. Hal itu membawa pemikiran liberal yang tidak bereferensi keluar dari tradisi pemikiran ulama atau Kiai Hasyim Asy'ari.
Apabila Ahlus Sunnah dipahami sebagai mazhab, maka gerakan Islam bersifat eksklusif yang tidak mampu berhadapan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Begitu pula apabila dipahami sebagai manhaj al-fikr, gerakan akan menjadi liberal dan tidak mempunyai asas yang kuat. Oleh karena itu paradigma ahlu al-sunnah wal jamaah di masa depan di tengah terjadinya percaturan di berbagai kehidupan, membuat ahlu al-sunnah wal jamaah menjadi perpaduan antara doktrin mazhab dengan manhaj. Dua metode bagaikan sayap burung yang akan terbang untuk membangun peradaban umat menuju baldatun tayyibatun warabun ghafur, negara aman dalam ampunan Tuhan. Kemudian lahir pertanyaan kapan ahlu al-sunnah dipandang sebagai mazhab dan kapan dipandang sebagai manhaj. Ketika menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah yang sudah terdapat dalam rumusan kitab-kitab klasik yang dianggap mutabar, dan didukung dalil-dalil nas yang valid, disitulah kita terapkan ahlu al-sunnah yang bersifat mazhab. Tetapi ketika dihadapkan pada persoalan baru yang tidak terdapat dalam doktrin rumusan kitab klasik yang menyangkut kebijakan kepentingan umat dan berhadapan dengan isu dunia global, seperti HAM, status muslim dan non-muslim, menyikapi politik di tingkat global, pertarungan antara dunia barat dan dunia timur, dirasa doktrin mazhab tidak dapat menyelesaikan. Maka perlu menerapkan ahlu al-sunnah sebagai manhaj. Oleh sebab itu diperlukan reinterpretasi dalam pemahaman dan perumusan al-sunnah wal jamaah sebagai madhab dan manhaj. Perbedaan penafsiran terhadap konun asasi di atas kini makin terlihat di dalam Jam'iyah NU. Ada kelompok konservatif yang jumlahnya tidak banyak dan ada kelompok liberal yang jumlahnya juga tidak banyak. Yang terbanyak adalah kelompok pertengahan yang mungkin sesuai dengan penafsiran Dr. Miftahur Rohim di atas. Keberadaan kelompok konservatif dan kelompok liberal adalah sesuatu yang alamiah dan tidak bisa kita larang. Yang harus kita cegah ialah upaya untuk mengubah dokumen resmi Jam'iyah NU atau membuat penafsiran baru sehingga jauh berbeda dengan apa yang selama ini sudah hidup dan kita yakini. Penafsiran berbeda oleh orang per orang atau kelompok tidak bisa dilarang, tetapi penafsiran kelompok itu dijadikan penafsiran resmi Jam'iyah harus kita cegah. Upaya tersebut telah dicoba dilakukan dengan cara tidak terbuka di dalam Muktamar ke-33 tetapi berhasil digagalkan. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri pesantren Tebu Ireng. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengaji ke berbagai pesantren seperti Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis, Pesantren Kademangan Bangkalan, Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo dan pesantren yang diasuh Kiai Soleh Darat, Semarang. Beliau juga belajar ke Mekah. Di sana beliau berguru kepada Syekh Mahfuz Tremas, Syekh Nawawi Banten dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sepulang dari Mekah, beliau membantu ayah beliau dan pada 1899 beliau mendirikan pesantren di Dusun Tebu Ireng, Desa Cukir, Kabupaten Jombang, tidak jauh dari pesantren di mana ayah beliau tinggal. Di Tebu Ireng tepat di seberang pesantren baru itu terletak pabrik gula Cukir. Usai gajian para buruh pabrik gula menggunakan sebagian uangnya untuk berpesta yang bertentangan dengan ajaran agama. Maka berdirinya pesantren Tebu Ireng mau tidak mau dianggap mengganggu pihak yang menyediakan kegiatan maksiat itu. Untuk menghadapi pihak tersebut Hadratus Syekh mendatangkan guru ahli bela diri dari Cirebon. Untuk memulai membangun pesantren beliau ditemani oleh sejumlah santri senior dari pesantren keras. Pada awalnya tentu pesantren Tebu Ireng merupakan pesantren kecil dengan santri yang tidak banyak. Berkat kerja keras, doa, kealiman dan keikhlasan Hadratus Syekh,
maka jumlah santri meningkat dengan pesat. Para pemuda muslim berbakat banyak yang menjadi santri di Tebu Ireng. Berkat tangan dingin, bimbingan dan karomah Hadratus Syekh, para pemuda berbakat itu kemudian berhasil menjadi pendiri dan kiai dari berbagai pesantren terkenal di Jawa dan juga luar Jawa. Mereka antara lain ialah Kiai Jazuli yang mendirikan pesantren Ploso Kediri, Kiai Abdul Manaf yang mendirikan pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Bisri Syansuri yang mendirikan pesantren Denanyar Jombang, Kiai Cutlori yang mendirikan pesantren Tegal Rejo, Magelang, Kiai Syafaat yang mendirikan pesantren Blok Agung, Banyuwangi. Selain itu banyak kiai hebat dan luar biasa yang merupakan hasil didikan Hadratus Syekh, seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Atlan Ali, Kiai Idris Kamali, Kiai Ahmad Sidik dan Kiai Mucid Muzadi. Kiai Ahmad Sidik adalah tokoh yang menyusun naskah Hubungan Islam dan Pancasila, yang mengubah jalannya sejarah. Bukanlah suatu kebetulan bahwa murid Hadratus Syekh yang menyusun naskah atau dokumen yang amat monumental itu. Alumni pesantren Tebu Ireng yang tidak sempat menerima pendidikan langsung dari Hadratus Syekh pun cukup banyak yang menjadi tokoh atau ulama atau ilmuwan terkemuka. Beberapa nama bisa dikemukakan. Prof. Tolha Hasan, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Prof. Ali Mustafa Yakub, Prof. Ridwan Nasir, Prof. Mashkuri Abdillah, Prof. Nurholis Setiawan, Prof. Abdul Haris. Sebagai akibat dari pengaruh perkembangan zaman ini yang cenderung mengutamakan ijazah formal daripada pesantren, maka pesantren Tebu Ireng juga mengalami proses penurunan dalam menghasilkan ulama. Pada 2006 didirikan Mahat Ali yang merupakan pendidikan tinggi agama Islam dengan metode pesantren. Sebagai pelengkap pada 2008 didirikan Madrasah Mualimin yang setingkat dengan EMS dan MA dengan metode pesantren salaf. Dengan upaya itu diharapkan pesantren Tebu Ireng di masa depan masih akan tetap menghasilkan ulama. Untuk menghadapi tantangan kemajuan zaman, pesantren Tebu Ireng mendirikan SMA Trensain yang selain memberi materi yang ada sesuai kurikulum nasional, juga mempersiapkan materi khusus berupa pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta. Ini adalah upaya untuk memadukan Islam dengan sains. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, sebenarnya yang mempunyai gagasan untuk membentuk atau mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama adalah Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang santri Mbah Hashim. Beliau adalah kiai yang hebat dalam menemukan gagasan dan mewujudkan gagasan itu. Kiai Wahab sadar bahwa untuk bisa berhasil dalam mendirikan Jamiyah Nu, maka Jamiyah itu harus didirikan oleh Hadratus Syekh. Beliau matur kepada Hadratus Syekh dan menunggu kesediaan sang kiai. Lama sekali beliau menunggu tetapi tidak ada tanggapan positif dari Hadratus Syekh. Maka beliau sowan kepada Syekhona Khalil yang merupakan guru Hadratus Syekh dan juga guru Kiai Wahab Hasbullah dan mohon supaya Syekhona berkenan dawuh Hadratus Syekh untuk bersedia menyatakan berdirinya Jamiyah Nu dan memimpinnya. Syekhona lalu mengutus Kiai Asad Syamsul Arifin yang saat itu masih muda untuk menyampaikan pesan mendorong Hadratus Syekh agar bersedia menyatakan berdirinya Nu. Sang utusan juga dibekali tongkat sebagai perlambang seperti yang diberikan kepada Nabi Musa. Ternyata Hadratus Syekh masih belum bersedia. Karena ini Syekhona mengutus lagi Kiai Asad, kali ini sambil membawa tasbih besar. Beberapa bulan setelah itu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari baru bersedia. Jamiyah Nu didirikan pada Rajab 1344 Hijriah atau Januari tahun 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah,
Kiai Haji Bisri Syansuri dan belasan kiai dari pesantren terkemuka di Pulau Jawa. Jamiyah Nur lalu dikembangkan dengan menggunakan jaringan alumni pesantren Tebu Ireng dan lalu ditambah jaringan pesantren lain sehingga dalam waktu singkat perkembangan amat pesat. Pada saat pendudukan Jepang, jumlah alumni Tebu Ireng mencapai sekitar 15-20 ribu. Betul dugaan Kiai Wahab bahwa Nu hanya bisa tumbuh dan berkembang kalau didirikan dan dipimpin oleh Hadratus Syekh. Ketokohan Hadratus Syekh sudah diakui oleh masyarakat, pemerintah Hindia dan juga Belanda. Karena beliau menentang kebijakan Belanda yang merugikan pesantren. Ketika Belanda ingin memberi sebuah penghargaan kepada beliau, hal itu ditolak secara halus. Saat Hadratus Syekh ditahan oleh pihak militer Jepang dan ratusan santri selalu berdemo di penjara, baru mereka sadar siapa sebenarnya tokoh yang mereka tahan. Lalu beliau dilepaskan dan bahkan dipercaya untuk memimpin Sumubu, semacam kantor yang mengurusi agama, di Jakarta. Karena beliau tidak bisa pindah ke Jakarta maka dalam kegiatan sehari-hari beliau digantikan oleh putra beliau Wahid Hasyim. Kemunculan Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim adalah sebagai wakil dari ayah beliau. Kalau tidak mewakili Hadratus Syekh, beliau tidak mungkin muncul ke pentas politik tingkat nasional. Walau demikian harus diakui bahwa beliau mampu menunjukkan kinerja yang bagus berkat kecerdasan, kerja keras dan kemampuan komunikasi serta kemampuan berorganisasi. Hal yang sama juga terjadi pada Gus Dur. Kalau Gus Dur bukan cucu Hadratus Syekh, dia tidak akan dipilih jadi ketua umum pada 1984. Walau demikian, kemampuan dan ketokohan Gus Dur lah yang bisa membawanya ke kursi kepresidenan. Juga tidak mungkin beliau diakui sebagai pemimpin masyarakat sipil di Indonesia. Kepemimpinan Hadratus Syekh di dalam Jamiyah Nu sudah tidak perlu diragukan lagi. Posisi beliau adalah Rais Akbar sejak tahun 1926 sampai beliau wafat pada tahun 1947. Posisi itu tidak pernah diduduki tokoh yang lain. Setelah beliau wafat, posisi itu tidak ada lagi. Rais Akbar adalah pimpinan tertinggi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Keputusan Rais Akbar akan dipatuhi oleh seluruh pengurus dan anggotanya. Beliaulah yang memberi fatwa bahwa Hindia Belanda adalah Darussalam karena memberi kebebasan umat beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi ketika kita dalam proses mendirikan negara, beliau memfatwakan untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Itu adalah contoh dari visi beliau dalam bidang politik ketika menjadi Nahkoda Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kepemimpinan, ketokohan, dan wibawa Hadratus Syekh adalah buah dari keilmuan, keluasan wawasan, integritas, keadilan, visi dan perhatian serta kepedulian beliau terhadap kepentingan Jamiyah Nahdlatul Ulama dan masyarakat. Prinsip dipegang teguh tetapi cara penyampaiannya tidak kaku dan bisa luwes. Bagi sebagian orang, itu bisa dianggap tidak punya sikap. Pengganti beliau adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah pada posisi Rais Am 1947 sampai dengan 1971, yang juga merupakan pimpinan tertinggi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Pengganti Kiai Haji Wahab adalah Kiai Haji Bisri Syansuri pada tahun 1971 sampai dengan 1980. Rais Am berikut adalah Kiai Haji Ali Maksum tahun 1980 sampai dengan 1984. Berikutnya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq tahun 1984 sampai dengan 1991. Setelah Kiai Haji Ahmad Siddiq wafat, posisi Rais Am tidak sekuat sebelumnya.
Gus Dur sebagai ketua umum lebih dominan dan lebih berwibawa. Diperlukan kemauan semua pihak untuk mengembalikan posisi Suriah betul-betul sebagai lembaga tertinggi. Kepemimpinan Hadrotus Syekh diakui oleh seluruh umat Islam Indonesia, tidak memandang organisasi atau mazhab. Beliau diminta menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi yang dijabat sampai beliau wafat pada 1947. Beliau selalu mengemukakan di dalam berbagai forum supaya umat Islam Indonesia bersatu. Jangan sampai terjadi perpecahan. Pada saat Hadrotus Syekh dimohon untuk menyatakan berdirinya Nahdlatul Ulama dan memimpinnya, beliau khawatir berdirinya Nahdlatul Ulama akan membuat umat Islam di wilayah Hindia Belanda justru makin terkotak-kotak. Tetapi ternyata pesan dan harapan Hadrotus Syekh untuk menjaga persatuan umat Islam di Indonesia tidak diikuti oleh para penerus beliau. Tentu perpecahan itu ada faktor penyebabnya. Tetapi apapun faktor itu ternyata kita tidak mampu menjaga persatuan. Pada 1947 Syarikat Islam mengundurkan diri dari Partai Masyumi dan menjadi PSI. Keluarnya Si tidak membuat guncangan yang terlalu hebat. Dan kini PSI tidak banyak terdengar kabar beritanya lagi. Pada Muktamar Nahdlatul Ulama 1952 giliran Nahdlatul Ulama yang keluar dari Masyumi dan berubah menjadi Partai Nahdlatul Ulama. Pada saat itu Wahid Hasyim berusaha kuat tenaga supaya Nahdlatul Ulama tetap di dalam Partai Masyumi. Tetapi keinginan para peserta Muktamar untuk keluar dari Masyumi lebih kuat. Keluarnya Nahdlatul Ulama itu menimbulkan guncangan cukup hebat. Tidak pernah lagi umat Islam merasakan persatuan seperti saat Hadrotus Syekh menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Memang pada tahun 1973 sampai dengan 1999 pernah hanya terdapat satu partai Islam yaitu PPP. Tetapi nyatanya di dalam terjadi perpecahan. Perpecahan juga terjadi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama pada tahun 1982 sampai tahun 1984 ketika ada kelompok Cipete dan kelompok Situbondo yang ingin Nahdlatul Ulama tidak terlibat lagi dalam masalah politik praktis. Lalu pada tahun 1994 sampai dengan 1995 ketika Abu Hasan yang didukung pemerintah menggugat PBNU hasil Muktamar Cipasung. Saat ini di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga terjadi gugatan hukum oleh sejumlah PWNU dan PCNU karena Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 dilaksanakan tidak sesuai ADART akibat adanya campur tangan kepentingan partai politik tertentu. Konflik di atas hanya mungkin terjadi karena tidak ada tokoh sentral yang keputusannya ditaati semua pihak. Ketaatan itu hanya bisa muncul kalau tokoh itu memang punya ketokohan kuat dan tidak punya kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti Hadrotus Syekh, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.